Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dosen, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah metode penelitian hukum dengan mengangkat judul yaitu analisis yuridis terhadap penerapan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Nah, ini saya akan mulai dari latar belakang Pak dosen bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang luar biasa atau biasa kita kenal dalam istilah hukum extraordinary crime. Nah, terdampak sistematika terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Kemudian saya juga memasukkan beberapa dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terus yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan dari undang-undang sebelumnya. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan yang terakhir itu Undang-Undang tentang tindak pidana pencucian uang dan peradilan tipikor. Di makalah ini saya coba membuat rumusan masalah Pak dosen sebagaimana arahan dari Bapak. Saya memasukkan dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana dasar hukum penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Terus kemudian yang kedua, apa hambatan yuridis dan non yuridis dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiganya yaitu atau C, penulisan hukum atau tujuan daripada penulisan hukum ini sendiri, yaitu yang pertama adalah menganalisis dasar hukum penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi. Kemudian yang keduanya mengidentifikasi seberapa aktif atau mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Nah, ini masuk ke dalam bab 3 Pak dosen, pembahasan bahwa penerapan sanksi pidana dalam korupsi dilakukan berdasarkan unsur-unsur Undang-Undang Tipikor. Nah, di sini juga saya memasukkan secara normatif peraturan di Indonesia sudah cukup kuat, namun penerapan secara yuridisnya masih lemah akibat beberapa faktor Pak dosen. Faktor yang pertama itu intervensi politik. Terus kemudian ada kurangnya independensi lembaga peradilan. Selanjutnya budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran hukum, dan yang terakhir inkonsistensi dalam putusan hakim. Terus kemudian juga ada hambatan dan penerapan sanksi. Apa aja sih hambatan dan penerapan sanksi dalam tindak pidana korupsi ini? Yang pertama itu hambatan yuridis, terus kemudian multitafsir pasal dan celah hukum. Yang keduanya yaitu hambatan non yuridis, tentu saja Pak dosen ada tekanan politik, mentalitas koruptif, dan lemahnya kontrol sosial. Nah, di sini masuk ke bab terakhir atau bab penutup Pak dosen. Sebagaimana arahan dari Pak dosen, saya memasukkan dua kesimpulan dan dua saran. Saran atau kesimpulan yang pertama Pak dosen, saya memasukkan secara yuridis regulasi terkait sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia telah cukup lengkap dan tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun implementasinya masih lemah akibat faktor-faktor seperti penegakan hukum yang tidak konsisten, intervensi politik, serta lemahnya integritas aparat penegak hukum. Kemudian kesimpulan yang kedua Pak dosen, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi belum sepenuhnya memberikan efek jera. Terbukti dari banyaknya kasus korupsi yang terus berulang, putusan yang tidak proporsional, serta remisi dan gerasi terhadap narapidana korupsi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan dan tidak mencerminkan keadilan substantif. Terus kemudian Pak dosen di B-nya atau yang keduanya itu saran. Nah, saran juga saya menambahkan dua, namun saya tambahkan satu Pak dosen jadi tiga. Pertama itu penegakan hukum harus dilakukan secara independen. Mohon maaf, maksud saya Pak dosen independen tanpa intervensi pihak manapun. Selanjutnya yaitu perlu revisi hukum untuk mempertegas sanksi pidana dan mempersempit celah hukum. Yang selanjutnya atau yang terakhir, peningkatan integritas aparat hukum Pak dosen dan penguatan budaya anti korupsi di masyarakat. Nah, selanjutnya ini bab atau misalkan bagian terakhir yaitu daftar pustaka Pak dosen. Sebagaimana arahan Pak dosen, saya memasukkan beberapa daftar pustaka atau minimal 15 buku yang kita ambil secara metode analisis yuridis atau kualitatif
Itu yang pertama itu Departemen Hukum dan HAM RI tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jakarta Depkumham. Kemudian Departemen Hukum RI tahun 2001 Pak dosen, masih dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jakarta Depkumham. Kemudian Departemen Hukum HAM RI tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP Jakarta Depkumham. Kemudian Hamzah A ini dalam kurung 2005 pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional Jakarta Raja Wali Pers. Kemudian ada Marzuki, P.M dalam kurung 2005 penelitian hukum Jakarta Kencana. Romli, A.T 2006 strategi pemberantasan korupsi di Indonesia Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Selanjutnya ada Sultan Remi Syahdeini dalam kurung 2006 korupsi and good governance Jakarta Kompas. Yang selanjutnya yang terakhir Pak dosen, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tahun 2023 laporan tahun KPK 2022 Jakarta KPK https://2 www.kpk.go.id. Demikian Pak dosen presentasi singkat dari makalah saya yang berjudul Analisis Yuridis terhadap penerapan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangannya Pak dosen. Sebelum saya tutup, saya mau yel-yel MPH, tulis review publikasi no plagiasi. Undi unggul beda berkarakter. Fakultas Hukum, kebanggaan kita, dosen Marfuad, idola kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.